Halo, aku Hafidatul Hasanah dan di video kali ini kita akan membahas tips tentang bagaimana mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Sejak wabah COVID-19 masuk di Indonesia awal bulan Maret lalu, pemerintah Indonesia dengan sigap menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi laju penyebaran COVID-19 ini. Di saat beberapa negara memilih opsi lockdown, pemerintah Indonesia memilih opsi social distancing atau pembatasan sosial bermasyarakatnya. Nah, dampak dari kebijakan ini pun cukup terasa di berbagai sektor kehidupan. Pada tanggal 16 Maret 2020 lalu, melalui menterinya Bapak Nadiem Makarim, pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau study from home. Pembelajaran daring dari rumah memberikan tantangan baru bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan metode pendidikannya yang bisa dilaksanakan secara daring namun tetap efektif. Namun, di sisi lain, pembelajaran dari rumah merupakan kesempatan bagi orang tua untuk berperan langsung dalam pendidikan anak mereka. Sayangnya, beberapa orang tua tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan ketika anak mereka belajar daring dari rumah. Sehingga membuat pembelajaran online dari rumah ini kurang efektif untuk sebagian kalangan. Lalu bagaimana sih cara mensiasati agar anak belajar di rumah namun tetap efektif? Nah, berikut ini beberapa tips untuk para bunda dan para orang tua lainnya. Check it out! Tips yang pertama yaitu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Nah bunda, tips yang pertama ini adalah buat pembelajaran anak selama di rumah itu senyaman mungkin. Biarkan anak melakukan apa aja yang dia mau ketika sedang belajar. Nah, karena sedang belajar di rumah, bukan di ruang kelas, anak tidak diwajibkan memakai seragam. Jadi, mereka bisa memilih pakaian yang mereka mau dan senyaman mungkin buat mereka belajar. Selain itu, orang tua juga bisa mengatur ruangan anak, bisa atur cahaya, bisa atur sirkulasi udara, agar anak bisa nyaman dan betah selama belajar. Jika memungkinkan, orang tua juga bisa nih mendekor atau mendesain ruangan anak yang menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi kalau anak lelah belajar dan ingin beristirahat, tidak perlu meninggalkan ruangan. Setelah beristirahat, mereka bisa melanjutkan belajar mereka. Namun bunda juga pastikan ruangan anak terhindar dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi mereka, sehingga anak-anak bisa belajar dengan fokus tanpa terganggu dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Tips yang kedua, atur waktu belajar anak. Karena pembelajaran dilakukan di rumah, guru tidak bisa memantau siswa seperti jadwal sekolah anak biasanya. Untuk itu, peran memantau anak belajar di rumah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi bunda, tetap pastikan anak-anak belajar dengan disiplin dan dapat mengatur waktu mereka. Jangan segan sebagai orang tua, bunda juga bisa mengatur jadwal belajar anak sebagaimana dengan jadwal pelajaran di sekolahnya. Tentunya bunda juga harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi dari anak. Sebab tekanan saat belajar bersama teman-teman di sekolah dan belajar di rumah sendirian jelas sangat berbeda. Sehingga bunda di rumah harus benar-benar memperhatikan kondisi anak. Sesekali bunda bisa memberikan waktu anak beristirahat sejenak agar tidak capek atau bosan saat dia belajar. Karena jika tidak, anak bisa-bisa menyerah dan tidak mau melanjutkan pelajarannya lagi. Jadi, pintar-pintar atur waktu anak-anak ya bunda. Tips yang ketiga, yaitu berikan media dan materi penunjang untuk belajar anak. Meski dari sekolah, anak sudah dibekali dengan buku pelajaran dan anak-anak diwajibkan belajar dari buku pelajaran yang diberikan dari sekolahan tersebut, orang tua sebaiknya tetap berjaga-jaga dengan menyediakan bahan atau materi penunjang buat belajar anak. Sebab beberapa buku pelajaran memang didesain agar anak atau siswa lebih bisa mengeksplorasi materi mereka sendiri.
Jadi, tips dampingi anak belajar dari rumah yang ketiga adalah dengan membekali diri materi dari luar, misalnya internet. Namun pastikan juga Bunda bahwa akses internet tersebut ada di bawah kendali bunda-bunda sekalian sehingga bisa dipastikan penggunaan internet adalah buat pembelajaran bukan buat hal-hal lain. Di sisi lain Bunda, jika anak dibiarkan mengakses internet sendiri, anak justru hanya akan sekedar mencari jawaban yang dia butuhkan, bukan memahami materi yang ada. Jadi, tetap awasi putra-putri kalian ya Bunda. Tips yang keempat, yaitu ajak anak berdiskusi. Nah Bunda, tips dampingi anak belajar dari rumah yang selanjutnya adalah dengan mengajak anak berdiskusi. Saat belajar di sekolah, anak pasti terbiasa berdiskusi dengan guru dan dengan teman-temannya sekelas. Oleh karena itu, tidak ada salahnya orang tua juga menerapkan metode ini saat anak belajar di rumah. Kenapa? Karena dengan menerapkan metode berdiskusi, anak juga akan lebih antusias dengan kegiatan belajarnya. Selain itu, berdiskusi juga akan membuat anak lebih paham dengan materi yang dia pelajari. Berdiskusi juga akan melatih anak untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. Anak juga bisa bertanya mengenai hal-hal yang tidak dia ketahui kepada orang tuanya. Namun perlu dipahami juga Bunda, yang dimaksud mengajak anak berdiskusi adalah orang tua mendampingi anak berpikir, bukan menggantikan anak berpikir. Karena Bunda, banyak dalam kasus anak belajar di rumah, orang tua justru mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan maksud agar jawaban anak benar dan mendapat nilai yang bagus. Perilaku orang tua yang seperti inilah yang justru membuat anak sulit berkembang dan malas. Jadi Bunda tetap perhatikan dan jaga komunikasi dengan anak ya. Tips yang kelima, jalin komunikasi dengan guru. Nah, tips yang terakhir inilah justru yang paling penting namun juga sering dilalaikan oleh orang tua. Bagaimanapun, guru di sekolah merupakan sosok yang selama ini lebih sering menemani anak kita belajar. Guru juga mungkin lebih tahu kebiasaan anak saat belajar di sekolah. Jadi, jangan ragu untuk menjalin komunikasi dengan guru. Tanyakan hal-hal yang menurut Bunda membingungkan terkait pelajaran yang tidak Bunda pahami. Selain itu, jangan segan pula untuk Bunda bertanya terkait kebiasaan anak ketika belajar di kelas. Sebab, hal ini mungkin juga akan sangat berpengaruh dalam proses belajar anak, sehingga membuat anak bisa lebih cepat paham. Jadi itu dia 5 tips yang bisa Bunda dan orang tua lain lakukan untuk anak selama anak belajar di rumah saat pandemi COVID-19 ini. Selamat mencoba ya Bunda. Salam sehat, salam ceria. Dadah.